terkait dengan bacaan yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk orang yang meninggal, artinya diniatkan pahalanya untuk orang yang meninggal, adalah perkara yang tidak disepakati oleh ulama kebolehannya. Jadi perkara yang tidak disepakati oleh ulama kebolehannya. Ikhtilaf ini bukan ikhtilaf yang baru. Ini ikhtilaf yang lama. Artinya sudah berabad-abad orang berbeda pendapat tentang ini. Di antara mereka ada yang membolehkan dan di antara mereka ada yang melarangnya. Bahkan ada yang membid'ahkannya. Nah, karena itu kalau ada kajian hari ini terdengar ada orang yang membolehkan dan ada orang yang membid'ahkan, tidak usah terlalu sensitif betul. Kadang terlalu sensitif menyikapi perkara yang khilafiyah ini, sehingga akhirnya sampai tuding-menuding, itu akan membuat keringnya hubungan ukhuwah antar sesama umat Islam. Masalah furu' seperti itu malah akan menjadi penyebab retaknya kebersamaan dan kesatuan umat. Itu yang saya peringatkan awal. Dari mana perbedaan mereka itu? Ini menjawab satu pertanyaan ini panjang juga ini. Yang pertama adalah mereka berbeda dari konsep tentang apakah amal seseorang itu bisa diberikan kepada yang lain. Sebagian akan mengatakan bahawa amal itu hanya untuk diri masing-masing. Mereka akan berhujjah dengan kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang akan tertawan atau akan menjadi tanggungannya adalah amalnya sendiri. Ditambah dengan ayat alla taziru waziratu wizra ukhra. Dan kemudian dalil-dalil itu dari Al-Quran tersebut mereka perkuat dengan hadis Nabi, idza mata ahadukum, kalau meninggal salah seorang kamu, inqata'a anhu amaluhu illa min salas, terputus darinya amalnya kecuali dari 3 perkara atau 3 amalan. Yang pertama adalah min sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir manfaatnya. Yang kedua min ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga min waladin salih, anak yang saleh, yad'u lahu, ada tambahan berdoa untuknya. Selain dari itu, menurut mereka, ini pendapat yang pertama, tidak bisa didapat oleh orang yang meninggal. Bahkan mereka perkuat lagi dengan ayat wa laisa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada yang diperoleh oleh manusia melainkan apa yang dia usahakan. Nah, ini adalah pendapat pertama. Berdasarkan konsep itu mereka katakan bahwa tidak ada itu yang meninggal. Yang hidup-hidup, yang ada adalah doakan sajalah, karena doa yang ada riwayat. Tapi kemudian ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa ada amal orang yang hidup itu bisa sampai kepada orang yang telah meninggal. Tentu mereka akan jawab dahulu ayat-ayat yang dikemukakan tadi oleh orang yang tidak sependapat atau yang mengatakan tidak sampai. Di antaranya adalah alaisa lil insan ma sa'a. Tidak diperoleh oleh seseorang melainkan apa yang diusahakan itu bersifat umum. Sudah dikecualikan wattaba'anhum dzurriyyatuhum biimanin. Kecuali orang yang diiringi oleh keturunan mereka dengan iman, itu sudah mengecualikan. Kalau sesuatu telah dikecualikan, dia tidak lagi berlaku, pasti mencakup seluruhnya. Artinya apa? Bahwa ada amalan-amalan yang bisa. Kemudian pendapat itu
Mereka perkuat dengan apa? Dengan badal haji. Di mana seseorang wanita datang kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatul haji wa huwa la yathbutu 'ala ar-rahila." Ya Rasulullah, ya saya ada kewajiban berhaji padanya, tapi dia tidak bisa diletakkan secara tenang di atas kendaraan, tidak bisa didudukkan. Afa hujja anhu, apakah saya berhaji mewakili beliau? Kata Nabi, kaifa idza kana li abiki dain, bagaimana kalau ayah engkau punya hutang, kemudian engkau bayar hutangnya, anti qadiyatu, apakah engkau melunasinya atau membayarnya? Qalat na'am, iya. Kata Nabi, fadainullah ahaqqu bil qada, utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Nah, berdasarkan itu kan amalan orang hidup, kok bisa sampai? Nah. Jadi kalau kita lihat perbedaan pendapat itu bukan perbedaan pendapat yang ringan, itu syadid namanya, karena masing-masing memiliki hujjah. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan anak yang saleh dan berbagai macam? Nah, orang yang mengatakan tidak sampai, mereka akan katakan 3 amal yang sampai tadi itu amal dia ketika hidupnya. Karena manfaatnya masih tetap ada, makanya mengalir. Bukan amalan orang yang hidup secara khusus. Jadi karena itu, perdebatan itu akan berketerusan. Nah, dari konsep itu, saya ingin Bapak dan Ibu-Ibu punya wawasan dahulu tentang perbedaan pandangan ulama dalam hal ini. Jadi kalau ada yang menjawab, satu mengatakan sampai, satu mengatakan tidak, itu biasa saja. Nah, yang berbahaya adalah ketika dia memilih satu pendapat, kemudian dia katakan, wah inilah nas, itu pemahaman, itu fikih namanya lagi. Bukan nas. Nasnya seperti tadi. Nah, kemudian baru kita melangkah menjawab tentang bacaan Yasin. Yang pertama tentu kita bahas dulu apa yang menjadi dalil. Yang menjadi rujukan secara khusus dalilnya adalah hadis Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah kepada mauta. Nah, Yasin. Di sini hadis ini di dalam pemahamannya sudah berbeda. Dari awal hadis ini, dari mulai generasi sahabat sampai sekarang berbeda dalam memahaminya. Jadi ini perkara ini jangan ada pula kalau ada yang tidak sependapat yang mengatakan bahwa tidak sampai, tidak perlu, itu main tuduh Wahabi pula sekali, itu tidak benar itu. Atau yang mengatakan sampai itu ahlul bid'ah, tidak pula bisa begitu. Nah, kenapa? Ibnu Abbas mengatakan mauta yang dimaksud itu adalah orang sakaratul maut. Yang dibacakan itu adalah Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut, karena itu memudahkan dia di saat dia nazak. Nah, tetapi sebagian ulama berpandangan bahwa mauta yang dimaksud adalah memang orang yang telah meninggal, karena kata mauta jamak dari maitah. Maitah itu apa? Tubuh yang tidak ada nyawa lagi. Berbeda dengan amwat. Amwat itu jamak dari mayit. Dengan alasan begitu berarti membacakan Yasin kepada orang yang telah meninggal tersuruh berdasarkan hadis tersebut. Nah, tapi itu pemahaman, itu fikih namanya. Mereka katakan, apakah itu akan sampai? Kalau sudah ada perintah, urusan sampainya Allah Subhanahu wa taala yang
Nah, kemudian dalil berikutnya mereka kiaskan itu kepada haji, doa, dan amalan lainnya seperti puasa dan sebagainya yang diwakilkan oleh ahli waris. Nah, dengan itu akan ada dua pendapat pula yang membolehkan membacakan ayat Al-Quran pakai Yasin dan yang tidak membolehkan. Itu dari sisi itu. Nah, di antara yang membolehkan itu, yang mengatakan bacaan-bacaan itu sampai kepada si mayat, di dalam catatan yang kita temukan dari para ulama, kibar ulama, imam madhab, dari Al-Imam Asy-Syafi'i ada dua qaul, dua pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Tapi sebenarnya mengatakan itu kalangan Syafi'iyah, pengikut. Jadi di dalam madhab Syafi'i pun tidak sepakat itu bahwa sampai. Di dalam madhab Hambali juga ada dua qaul, bahkan pendapat yang kuat dari Imam Ahmad mengatakan sampai. Imam Ahmad adalah imam ahlul hadis dalam mazhab Hambali, sampai. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan? Nah, yang pertama, ini yang kita pakai. Apakah ketika seseorang wafat, pernahkah kita temukan dalam prakteknya bahwa datang para sahabat ke tempat duka kemudian membacakan Yasin kepada mereka bersama? Tidak kita temukan. Dalam hal ini tidak ditemukan. Benar. Yang kita temukan adalah hadis qauli seperti tadi, yang di dalam prakteknya terjadi perbedaan pandangan. Yang kita temukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti ketika wafatnya Utsman bin Maz'un misalnya, Nabi datang, kemudian beliau melayat dan beliau lihat mata Utsman terbelalak seperti itu, beliau tutup dan beliau mengatakan, innar ruha idza qubidat, sesungguhnya ruh apabila diambil diikuti oleh pandangan mata. Jadi kalau ada orang terbelalak, matanya yang kecil mati sasek. Kemudian beliau doakan. Termasuk juga ketika datang kepada Abu Salamah. Allahumma fir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Kemudian doakan warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Beliau doakan agar dilapangkan kubur, diberikan terang cahaya di dalam kegelapan alam barzakh. Dan tidak ada di dalam praktek yang bisa kita jadikan sebagai bayan, penjelasan bahwa makna dari membaca Yasin itu adalah datang ke sana, bacakan Yasin untuk orang yang meninggal. Tidak ditemukan penjelasan. Jadi hanya riwayat yang seperti itu. Bacakan Yasin, bacakan Yasin. Nah, jadi artinya apa? Petunjuk umumnya ada, petunjuk khususnya tidak. Nah, bila demikian adanya, kalau ditanyakan kepada saya, apakah kita bacaan, saya lebih cenderung mengatakan, cukupkan saja dalam praktek yang telah ditunjukkan oleh Rasul dan para sahabat. Apalagi kalau membaca itu sudah menjadi acara rutin dan kegiatan yang disengaja setiap ada yang wafat, berhimpun dan berbagai macam, yang akhirnya ada hal-hal lain, kadang solat berjamaah pula yang tinggal, ya. Banyak hal-hal lain yang kadang tertinggal. Ditambah lagi muncul pula berbagai tradisi yang mau tidak mau, walaupun akan ada yang berkata tidak membarikkan, tetapi ketika itu sudah menjadi tradisi, bahkan menjadi ukuran orang peduli dan tidak peduli, akhirnya
mendorong orang untuk menyiapkan makanan dan berbagai macam. Itu tanpa dibuat aturannya. Dia sudah menjadi tradisi dan kebiasaan demikian. Akhirnya kegiatan itu diliputi oleh berbagai hal yang membuat persoalan ini semakin kabur masalahnya. Jadi yang aman, kalau menurut saya, dari kajian seperti tadi, cukupkan sajalah dalam berdoa dan bertakziahlah, menghibur orang yang meninggal, tetapi bukan satu kampung pula ke sana. Yang disuruh untuk menghibur itu kerabat dan tetangga di sekitarnya. Tentu tidak disengaja jauh datang sampai yang di ujung tempat pergi pula karena pergi takziah yang 3 hari, akhirnya masjid lengang. Nah, hal-hal seperti itu meninggalkan perkara-perkara yang jelas, padahal masalah ini hanya masalah ijtihadi yang bisa benar dan bisa salah. Jadi karena itu cukupkan dengan doa, kemudian hibur, nasihati orang yang sedang dirundung duka, doakan orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doakan kesabaran untuk orang yang tinggal. Itu cukup sebenarnya di dalam petunjuk syariat. Ya, bagi orang yang mau membaca juga, kita tidak katakan bid'ah. Dia hadiahkan pahalanya pada orang yang meninggal. Tapi bagi saya, karena secara teknisnya amalan tersebut tidak ditunjukkan oleh Rasul dan para sahabat, hanya difatwakan di kemudian hari oleh sebagian dan diamalkan oleh sebagian umat, tidak kita katakan bid'ah, tetapi saya tidak mengamalkannya.